lepas. Lu kalau ngomongin lepas-lepas gini. Ininya dislok. Jadi keluar lah, tapi nggak keluar semua. Halo semuanya, balik lagi di program Repstock. Nah kali ini Reps ID bersama dengan salah satu Mr. Algojo di Indonesia, the one and only Bowo. Ini gak usah bang, nggak nyala. Nggak usah ya, nggak Acting usah. doang, gimmick bang. Iya. Siap. Oke bang Bowo, ini adalah sebuah kehormatan Reps ID bisa mewawancarai salah satu Mr. Algojo di Indonesia. Siap. Thank you so much bang Bowo. Sama-sama. Udah mau mampir di Repstock nih. Dia dipanggil sama Haji. Udah dipanggil sama, langsung datang. Langsung datang dari Jakarta Selatan tadi ya. Jakarta Selatan. Meluncur Ini ke Jaktim. Jakarta Timur. Gitu. Iya. Biasanya anak Selatan tuh jijik kalau ke Jaktim. Daripada diangkat sama Haji. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran siapa itu dia Bowo Mr. Algojo, bisa langsung aja cek di Instagramnya apa bang? Algojo Fitness atau mt_wibowo. Nah, itu dia. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana perjalanan awal mula Bang Bowo ini menekuni dunia atlet panco. Gimana bang ceritanya bang? Awal mulanya itu bang? Awalnya sih dulu suka banget ya sama film yang namanya Over the Top itu kan. Over Panco. the Top. Oke. Ada di film panco ya? Ada. Oh, oke. Nah, 97 itu pertama gue fitness. Pertama fitness 97, terus kenal sama yang namanya Elang Prajaka tuh bisa dibilang guru pertama gue lah untuk panco ya kan. Itu latihan di Tetap Segar Depok waktu itu. 98 ada kejuaraan panco di 98 tuh di mana ya? PRJ. Oh, di PRJ ada ya, ya? Di PRJ. Nah, itu ditawarin tuh ikut panco. Wah, gue belum tahu latihannya apa aja lah. Jadi sebelum pertandingan itu dilatih lah sama Elang. Latihan apa aja yang harus dikuatin untuk panco ya kan. Waktu itu sih masih standar lah latihan bicep, forearm, wrist, tapi alat-alat masih standar. Jadi masih mengandalkan full power karena tangan kita yang satu masih ke belakang tuh. Harus masih ke belakang? Ya. Awal dulu ya, itu meja panconya kotak di atas, terus ke bawahnya kotak juga gitu, tapi lebih besar ke bawah. Nah itu mejanya nggak ada bolongnya, jadi kita hanya ngandelin power banget ini untuk kekuatan. Kalau anak-anak bilang itu batangan lah. Itu istilahnya ya, istilahnya. 98 ikut panco, alhamdulillah bisa ngalahin senior waktu itu. Dari situ mulai tertarik tuh dengan dunia panco ya kan. 98, 99 setiap ada kejuaraan ikut dan selalu juara. Singkat cerita sampai 2003 Indosiar itu ada ajang tuh ya? Ada ajang. Iya betul. Apa namanya gelar panco Indosiar waktu itu. Nah 2003 itulah aku jadi orang yang kedua lah ikut pertandingan. Nah itu menang. 2003 kemudian di India, Guwahati, ada kejuaraan Asia Pacific Arm Wrestling. Jadi di sono tuh, India sono? Di India. Nah, itu dikirim tuh sama Indosiar untuk ikut kejuaraan di sana sama mendapatkan ilmu baru, istilahnya pada waktu itu memperbaiki meja panco sama teknik berlatih yang baik seperti apa. Nah itu kita dapat di 2003 itu mejanya dirubah yang sekarang ini yang ada pegangan segala macam. Itu meja yang sekarang ini ya? Kalau dulu belum ada itu? Belum ada, dulu mejanya masih tangan ke belakang. Iya. Nah 2003 itu akhirnya kita dapat itu, ternyata meja itu memang menghindari cedera. Terus mempermudah menjalankan teknik panco yang ternyata di dunia itu udah biasa lah gitu. Cuma Indonesia waktu itu memang ketinggalan kan kita kan. Nah 2003 itu meja itu dirubah dan teknik kita dapat semua di sana. Kalau dari Bang Bowo sendiri nih, sorry ya belum potong ya Bang Bowo. Sebenarnya yang bikin Bang Bowo tuh kayak tertarik banget gitu akhirnya sampai sekarang masih tetap menekuni panco ya. Itu yang Bang Bowo rasakan tuh, apa yang Bang Bowo nikmati saat
Panco itu apa nih, Bang? Laki banget sih ya. Laki banget. Laki banget karena kita tuh bener-bener adu kekuatan. Bukan cuma kekuatan aja, tapi tekniknya kita ada. Terus sama mental. Mental juga ya? Ya, kenapa gue bilang mental? Karena ada beberapa teman kita yang pernah patah. Ini di-cut nggak ya? Nggak. Pernah patah, tapi karena mentalnya kuat, dia ikut lagi dan akhirnya jadi juara. Contohnya Hafni, Ronaldo. Tahu saya. Itu orang-orang yang pernah patah dan ikut lagi dan jadi juara. Gitu. Jadi kalau tagline-nya gue sekarang ini, laki adu otot bukan adu bacot. Gitu ya kan? Iya nggak? Sampai akhirnya terus ikut ada kejuaraan-kejuaraan di luar, kita ikutin dan alhamdulillah menang terus gitu. Sampai pernah kita diarak, gue pernah diarak di Sumatera itu, dari Padang turun ke terus sampai Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, itu diarak yang bisa ngalahin Mr. Algojo pada waktu itu hadiahnya dapat motor Mega Pro. Iya. Wah, itu termasuk acara sukses juga ya? Sukses tuh. Iya kan? Itu pada waktu itu Rokok Matra yang ngadain. Itu digabung jadi ada otaknya, ada catur. Terus pakai skill kaki, sepak bola. Pada waktu itu ada Kurniawan, ya kan? Terus tangan, ada bulu tangkis, ada si Ricky Subagja, ada Marlev Menaki, dan lain-lain ya. Nah, unsur kekuatan tangan, Panco pada waktu itu. Nah, gue yang dibawa. Gitu. Ini yang Abul denger ya, kan Abul juga pernah nonton itu acara kan, ada Panco itu kan. Nah, Mr. Algojo ini denger sampai sekarang juga belum pernah terkalahkan. Sebenarnya apa yang bikin mentalnya Mr. Algojo ini bisa jadi tidak terkalahkan di selama ajang itu? Mungkin itu hanya di TV ya. Artinya di gelar Panco itu belum terkalahkan. Karena memang mungkin pada waktu itu belum banyak teman-teman yang hobi gitu, masih takut bayangannya patah segala macam dan lain sebagainya. Mungkin karena edukasi kita belum mencapai sampai ke bawah atau apa ya. Kalau sekarang mungkin kalau diadu usia juga kan kita udah berubah ya kan. Terus pola latihan kita juga mungkin udah kalah sama yang muda-muda ya kan. Pada waktu itu sih kayaknya gitu karena memang belum ada yang berani dan banyak orang yang latihan khusus untuk Panco. Nah, Panco sendiri sekarang latihannya tuh udah banyak banget tuh. Handle-handle-nya udah banyak banget. Latihan-latihan untuk pergelangan, untuk jari juga ada ya. Untuk armnya, terus untuk kekuatan teknik-tekniknya itu kita udah punya sendiri mejanya khusus gitu. Kalau dulu kan belum, masih ngandelin bicep, forearm, hammer dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu udah hal-hal perintilan kecil kayak kekuatan untuk top roll ya. Itu namanya top roll. Iya, top roll. Kita ada latihannya dengan menggunakan sabuk bela diri. Iya. Kita kasih beban, kita latih ini. Yang dulu tuh tidak terpikirkan hal-hal seperti itu. Paling dulu hanya martil yang kita goyang-goyang gini. Itu juga bisa ya, kreativitas pokoknya. Iya, karena bisa juga ya. Arm itu, Panco itu kekuatannya itu ada di sini, Bu. Di arm ini, di twist ya, twist. Terus di arm ini kekuatannya. Jadi memang mengandalkan twistnya. Oke. Berarti kalau misalkan Abul simpulkan nih Bang, sebenarnya badan gede itu belum tentu kuat belum Panco. Tentu kuat Panco. Jadi sebenarnya ada faktor lain yang bikin dia itu ya. Kita tes Aji misalkan. Misalkan Aji. Tapi sayangnya Aji kan udah pernah sobek ya. Iya. Tapi tangan kirinya dia juga dia mengakui bahwa tenaga yang dia latih itu memang bukan untuk menyerang Panco, tapi hanya untuk kekuatan narik ya kan. Betul. Nah, kalau Panco kan dia beda gitu loh. Tekniknya beda, nariknya lain gitu. Ini Abul penasaran nih Bang. Kalau latihannya sendiri nih, supaya kuat kayak Bang Bo nih, apa aja yang harus dilatih sehari-harinya nih? Yang pasti sih kekuatan wrist sama armnya yang sering kita latih ya untuk bagian bicep. Tapi yang lain juga mendukung sekali kan, kayak bahu, macam.
itu mendukung gitu loh. Tapi untuk mempertahankan itu ya paling kita push up, push up atau di rumah tuh. Sekarang anak-anak panco sekarang udah punya alat yang namanya kayak meja panco, tapi dia ada kayak katrol untuk latihan nariknya. Oh, Abul pernah lihat, betul, ya. Terus dia pakai resisten band gitu ya bang? Betul. Oh, oke. Nah itu untuk mempertahankan latihan dan memperkuat ini ya. Tendon ya, terutama tendon. Oh betul, karet. Iya betul. Nah karet biasanya kalau kita anak-anak panco itu untuk mempertahankan tendon itu ya latihannya karet. Karet resisten itu kan macam-macam ya, ada yang berat 20, 40, 60. Iya. Nah semakin seringnya kita latihan itu tendon insya Allah pasti kuat. Oh oke. Gitu. Bang Boeng gitu ya, pernah mengalami cedera terparah? Pernah. Apa itu? Lepas. Kalau ngomongin lepas-lepas gini. Gini pernah apa namanya dislok ya? Jadi ininya bang? Iya, ininya dislok. Jadi keluar lah, tapi nggak keluar semua. Cuma setengah dislok seperti ini. Jadi untuk ngangkat sendoknya nggak bisa. Cuma kita nggak tahu kan setelah di ronsen ternyata dislok. Tapi waktu itu dibetulin sama ahli tulang. Haji Naim? Bukan, sudah almarhum tuh ada di Depok waktu itu. Guru Singa, bukan Raja Singa. Bukan. Guru Singa. Guru Singa. Nah itu dibenerin, alhamdulillah sembuh. Itu pas kompetisi apa lagi latihan? Kompetisi itu ya? Kompetisi sama tendon pernah sobek. Itu di Kalimantan 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Nggak ada kapoknya nih. Big guy gitu yang satu ini nih. Iya, karena pada saat latihan itu sakit ya kan, Bu. Terus kita latih perlahan karena sedikit pelan-pelan lama-lama kan hilang tuh rasa sakitnya. Nah itu lupa tuh, apalagi kalau udah di atas meja pasti lupa kita semua sama yang namanya sakit itu. Walaupun sakit kita tahan. Cuma kalau memang sudah terlalu parah ya lepas aja. Karena lebih baik kita kalah daripada cedera nggak bisa main lagi kan. Gitu. Benar. Bang Wo, Abul juga pernah dengar nih stereotip gitu kan. Katanya, ini dengar-dengar di luaran sana gitu kan. Panco itu adalah olahraga kekerasan. Bener atau enggak nih? Kekerasan. Nah, kayak aku juga nggak tahu kekerasan itu kan banyak artinya. Tapi kalau dari segi Bang Bowo selaku praktisi juga, melihat panco ini sebenarnya olahraga apa? Keras maksudnya mungkin karena resiko kali ya? Mungkin kali ya. Ya, karena resikonya cedera yang paling rawan itu patah. Paling rawan itu patah. Yang lainnya paling hanya tendon atau terkilir atau apalah, urat terkilir atau apa. Tapi dengan adanya meja panco yang sekarang itu, kemudian dengan edukasi yang baik, teknik dan latihan sekarang yang sudah mulai berkembang, saya rasa itu bukan jadi olahraga keras lagi, tapi olahraga yang penuh tantangan sih kalau gue bilang ya, bukan keras tapi penuh tantangan. Karena di saat Abu latihan nih ya, perasaan udah ngangkat 50 kilo. Bener nggak ngangkatnya? Bagian mana yang kena 50 kilo gitu kan, ngangkatnya secara di ayun atau apa ya kan, sama pure kita nahan pelan tapi pasti gitu kan, lebih kena ototnya lebih ringan daripada yang beratnya besar tapi nggak kena ototnya gitu. Oke. Gitu. Terus latihan ini juga pengaruh banget, teknik juga, terus apa ya ibaratnya pada saat kita main, pakai teknik ini nggak kena nih lawan, kita rubah lagi posisinya. Sebenarnya banyak tekniknya berarti. Ada kurang lebih 3 lah ya. 3 yang paling utama tuh 3 kayak top roll. Nah, top roll, kemudian hook sama side press. Side press itu kalau side press nggak ngandelin? Side press itu ngandelin bahu. Jadi dorong, pakai badan sebenarnya, naik badan, tapi jaraknya ini nggak boleh rapet. Jadi ada batas. Ada batasan. Kalau rapet? Tapi resikonya juga ada. Side press misalnya, kalau side press kita salah menggunakan side press, mendorong seperti ini tapi bahu di luar ini, nah ini bisa dislok juga? Dislok. Bahayanya, makanya harus benar-benar untuk para pemula sih disarankan latihan yang benar sama orang yang tahu, jangan lewat YouTube doang gitu loh. YouTube aja nggak cukup karena posisi badan kan harus kita benahin gitu. Iya. Itu sih. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar panco secara langsung bisa langsung datang aja ke gymnya Bang Bowo. Di mana Bang? Di
sekarang masih mengudara. Mengudara? Di rumah. Di rumah Bang Bowo, iya. Di rumah kita udah ada alat-alat khusus buat latihan panco. Jadi kalau mau datang ke rumah, monggo. Nanti bisa latihan, kalau yang beratnya lebih ringan, ada Arkana, anak saya sekarang udah mulai seneng panco dia. Latihannya udah mulai bagus dia. Itu dia. Iya, anaknya Mas Aji juga. Anaknya Bang Aji juga. Si Azam tuh hobi banget panco dia. Udah mulai dia panco lebih bela gue daripada bapaknya. aduh. Oke, terakhir ya Bang Bowo ya. Siap. Bang Bowo kan sudah bisa dibilang sudah di atasnya top-topnya lah ya. Pengalamannya udah banyak gitu kan. Nantinya Bang Bowo sendiri di dunia panco ini akan mau ngapain lagi nih? Sekarang sih lebih berpikir tentang menyebar nih ya ke pelosok-pelosok, ngembangin panco itu sendiri supaya dikenal oleh masyarakat luas. Lebih ke situ sih, artinya lebih mau mungkin ngelatih, lebih banyak ngelatih kan. Terus edukasi itu penting banget, karena di Indonesia ini jarang banget orang yang mau menyelenggarakan panco itu sendiri gitu. Jarang banget sponsor yang mau masuk gitu. Tapi sekarang ini gue lagi kolaborasi sama Aji itu bikin yang namanya Super Match. Super Match? Ya, Super Match itu misalkan Abu lawan gue 5 set ya kan, nyari 3 gitu. Oke. Nah itu kita selenggarakan di mana, misalkan di Garuda bisa, atau di kafe di mana yang bersedia ditempatkan. Nah kita bikin acara seperti itu. Oh oke. Kemarin kalau lihat di YouTube-nya Aji juga ada tuh yang Super Match pertama kali kita di Blackstone Garage tuh. Nah itu Super Match tuh. Rencananya juga Desember ini ya? Di mana Ji? Pertama di Tanah Abang. Lapangan Banteng. Yang pertama itu sama Haji, Lapangan Banteng. Kedua di Blackstone. Nah, Desember ini? Desember ini rencananya mau bikin, cuma ada beberapa temen yang kita tawarkan lawan si A misalkan, lawan si B. Mereka minta waktu untuk latihan dulu. Oh oke. Nah ajang ini sebenarnya bagus karena untuk memberikan semangat teman-teman untuk lebih giat untuk latihan. Gitu. Oke. Sejauh ini panco sudah mulai dikenal luas atau belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sudah. Sudah lumayan lah. Terus bantuannya si Mas Aji sendiri mengangkat panco ini ya. Kayak kemarin orang biasanya Algojo kan tertutup topengnya kan. Biasanya Aji kemarin di Jogja di motoran ketemu Mas Algojo ya katanya. Wah, langsung terkenal Mas Algojo. Oke. Alhamdulillah berarti ya. Ada kejuaraan panco tangan keyboard nggak Bang? Nah, itu belum ada tuh. Kita mau bikin itu. Oh iya, itu menarik karena juga ya. Karena banyak juga yang peminatnya sebenarnya yang tangan kiri, yang kuat tangan kiri itu banyak. Cuma kita memang terbentur sama sponsor, kalau memang mau disponsorin, ayo kita bikin. Oh, oke. Pelajar juga banyak pelajar sekarang. Iya kan? Iya, pelajar banyak yang ikut. Rata-rata kalau sekolah ya adu panco gitu kan? Iya. Kan? Cuma ya posisinya bahaya kalau nggak ada edukasi. Tapi kita kan ada namanya perkumpulannya ya, organisasinya kan namanya POKTI kan. Persatuan Olahraga Gula Tangan Indonesia itu yang di Bali itu kemarin dia edukasi ke setiap sekolah-sekolah. Nah mungkin yang lain-lain boleh tuh ngikutin Bali karena Bali sudah mulai menerapkan di SD, SMP sama apa dia bikin lomba panco. Iya. Jadi edukasi juga ya? Iya, edukasi. Yang penting kan edukasi karena orang kan masih berpikir tentang resiko kan, patah segala macam. Padahal posisi meja itu sudah, karena ada bantalan itu akhirnya mencegah cedera lebih jauh. Gitu. Karena meja itu diciptakan ya buat salah satunya untuk menghindari cedera itu sendiri. Ya betul. Ya, itu dia ya. Oke, kita doain semoga olahraga ini Bang jadi banyak, makin dikenal lebih luas lagi sama masyarakat kita, ya kan? Dan juga Abu doain semoga Bang Bowo dengan visinya semoga tercapai. Amin. Ya kan? Thank you so much sekali lagi Bang Bowo atas waktunya. Udah ngizinin. Waduh, langsung hilang tangan saya. Sampai jumpa di program besok berikutnya. Dadah semuanya.